Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kallafana bisawmi Ramadan wa ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala wasilatan linuzulil ma'una wal ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil furqan. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini malah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam situasi yang kurang menentu, ekonomi yang kurang begitu mumpuni, keresahan di mana-mana, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, selain berkewajiban melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, kita hendaknya mempunyai karakteristik khusus. Wa min khasail mu'min al-hakiki, dan termasuk kekhususan seorang mukmin yang hakiki adalah dia mempunyai sifat zakiyun, yaitu cerdas. Cerdas di dalam memilih, cerdas di dalam memanage sebuah amal kebajikan. Kita tahu bahwa kehidupan ini digambarkan oleh Rasul sebagai abirus sabil, yaitu menyeberang jalan. Betapa waktu yang sangat relatif singkat ini. Kehidupan kadang-kadang melupakan hakikat yang sebenarnya, bahwa kita hanyalah tinggal sementara. Maka sebagai seorang mukmin yang cerdas, dalam situasi yang sangat suntuk, yang sangat sempit, sebagaimana digambarkan Nabi sebagai orang yang menyeberang jalan, tentu di dalam menyeberang itu tidak mungkin menikmati di tengah jalan dan sebagainya. Sungguh ini amat perlu kita memikirkan bagaimana sesungguhnya kita menggunakan amal kita yang efektif dan efisien. Hal ini mengingatkan kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Dalam hadis ini Rasul memfokuskan ketika hidup ini adalah sangat suntuk waktunya, sangat sebentar, maka seorang mukmin sekali lagi harus piawai apa yang harus menjadikan prioritas. Ternyata ada 3, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang senantiasa mengalir. Bahkan aliran sedekah itu pahalanya senantiasa ada walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Mungkin saja bisa kita lihat bagaimana keberadaan lembaga ini yang senantiasa berkembang megah ketika muassis pendiri dari lembaga ini telah meninggalkan kita, yaitu Allahumma yarham Abi Muhammad Maksud. Mungkin sesuatu yang kita miliki dari sedikit tanah, sedikit uang yang kita infakkan untuk menopang sebuah lembaga yang senantiasa diharapkan abadi keberadaannya ini juga merupakan amal jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah yang senantiasa pahalanya mengalir.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu, sungguh sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan albirra, kebaikan, hatta tunfiqu, sehingga engkau menginfakkan mimma tuhibbun, apa-apa yang engkau cintai. Subhanallah. Tafsir ayat ini, kalaulah kita melihat sebagian tafsir, misalnya di tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa albirru di sini adalah al-jannah. Ada yang mengatakan albirru at-taqwa. Jadi seseorang tidak sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala atau ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana takwa adalah dikatakan akramakum indal atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah. Ini tidak bisa kita capai kecuali kita telah menginfakkan apa-apa yang kita cintai. Dan kisah nyata dari kehidupan Nabi, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah. Beliau adalah konglomerat di masa itu, mempunyai harta yang dia banggakan, dia senangi, yaitu sebuah sumur di mana airnya sangat jernih dan Nabi pernah meminumnya. Maka ketika datang ayat ini, beliau tidak segan-segan menginfakkan sebagai sedekahun jariyatun yang beliau telah berikan untuk perjuangan Islam. Karena itu, sekali lagi, marilah kita berusaha menteladani apa yang kita cintai ini. Ternyata bukan untuk kita, tetapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat yang serupa dengan ini, seperti waman a'rada wa may yuqridullah qardan hasanan. Di situ menunjukkan betapa yang terbaik itu bukan untuk kita tetapi untuk Allah. Ada sifat sahabat Ansar, dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan sesuatu yang dibutuhkan itu untuk orang lain walaupun dianya sanggup menderita. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, betapa Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran, dalam suratul Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu membuat kita mulia, sebagaimana Adam lebih mulia daripada malaikat. Kalau telah kita telisik, penyebabnya adalah karena Adam mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan kepada beliau, sehingga diangkatlah posisi beliau di atas malaikat. Tetapi siap-siaplah wahai manusia, ketika engkau tidak mempunyai ilmu, Allah mengatakan summa radadnahu asfala safilin, akan dikembalikan kepada tempat yang sejelek-jeleknya. Ma'udzubillah. Terkait dengan ilmu, banyak motivasi, mulai dari mencari, mulai dari memperolehnya, kemudian memperjuangkan dengan ilmu yang kita peroleh. Waliyungdziru qaumahum idza raja'a ilaihim la'allahum yahdharun. Ini semua ilmu menjadikan sarana wasilah untuk seseorang mulia, baik di dunia maupun kelak di akhirat ketika ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah waladun solihun yad'ulah. Anak yang soleh merupakan investasi jangka panjang yang bisa kita harapkan, yang itu merupakan tanda seorang mukmin yang cerdik ketika bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Sehingga tidak salah ketika Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dzurriyyah salihah dalam firman-Nya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah saya keturunan dari anak-anak yang soleh. Subhanallah, dari beliau muncullah dua nabi, Nabi Ismail dan Ishak, dan beliaulah terkenal sebagai tiang daripada nabi. Mudah-mudahan kita yang hidup di saat ini mampu menciptakan 3 amal yang sangat potensial sebagai tanda seorang mukmin yang cerdas. Yang pertama adalah memilih
harta kita untuk kita jadikan sedekah jariyah, memilih ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk media menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah berusaha untuk menciptakan dzurriyyah salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.